Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan membuat tutorial sesuai request banyak teman di grup WhatsApp. Bagaimana cara menyiapkan media belajar akuntansi yang sifatnya seperti praktikum, di mana nanti skor bisa muncul di atas ini. Ada beberapa contoh yang sudah pernah saya pakai ya, model seperti ini yang skornya muncul. Misalnya saya coba buka di sini. Nah, ini misalnya ya, ini ada media saya yang sudah saya pakai bahkan untuk kolaborasi ya secara live. Nah, di sini muncul skor. Ini muncul skor. Jadi misalnya saya ambil data ini, saya copy, saya taruh di sini misalnya seperti ini. Nah, di sini kan muncul skor. Sampai nanti skornya bisa 100. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ikuti langkah-langkah ini sampai selesai. Jangan di-skip, nanti malah nggak ngerti ya. Pertama begini, kita siapkan contoh soal. Misalnya ini contoh soalnya adalah kertas kerja, neraca lajur, atau ada yang nyebutnya ini adalah worksheet. Buatlah soal yang sudah dikunci. Jadi ini sudah dikunci sampai neraca dan sudah balance. Semuanya debit kreditnya sudah sama, sudah balance ya. Kemudian kalau sudah, kita copy. Kita mungkin nggak perlu judul ya, kita copy tabelnya saja dari sini. Kita copy sampai jumlah. Nah, sampai di sini kita copy, klik kanan, copy. Saya ulangi, mengkopinya harus dari header yang tepi kiri ini ya, dari nomor, bukan dari sini di blok, bukan, tapi dari sini, dari angka baris 6 ini kita blok sampai jumlah. Oke, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita cari tempat, misalnya saya tempatkan di sini, dan paste-nya atau pastanya jangan di sini, tapi di headernya di sini. Langsung Ctrl V boleh, Enter boleh. Ini saya enter. Sudah. Sekarang kita punya duplikasi. Saya namai aja di sini, misalnya saya blok di sini ya. Kemudian saya merger selnya, saya kasih nama kunci jawaban supaya bisa membedakan mana yang kerjaan anak-anak dan mana yang bukan ya. Kunci jawaban saya blok begini, saya tebelin, tak gedekan. Nah, gitu ya, ini kunci jawaban. Sekarang kita akan membuat desain rumusan bagaimana cara menghitung skor atau nilai perolehan anak-anak. Pertama kita tentukan sel mana yang kita akan nilai. Nah, soalnya kan ada di kolom ini, kolom B, kolom C, kolom D, dan E. Ini adalah soal, dan ini nggak perlu dinilai karena dia adalah soal. Dan nanti playernya kan nggak ngisi ini. Soal mulai muncul di F. Maka yang kita akan buat kunci jawabannya, penskorannya adalah dari kolom F. Caranya begini, kita scroll sampai bagian bawah sini. Saya akan tulis di baris ke-70 ini ya. Saya akan menilai bahwa sel di kolom penyesuaian ini kalau tidak ada isinya seperti ini harus saya hargai 0. Kalau ada isinya saya hargai 1. Berarti saya akan tulis rumus pakai logika if. Sama dengan apakah ya, if ya. Apakah berarti mulai sel yang paling atas dikunci ini ya, jangan yang atas, yang kunci ini pada baris 42 ini. Nah, apakah F berapa ini? F42 itu sama dengan kosong. Kosong artinya petik 2 gini, kosong. Jika iya, dia nggak ada tulisan apa-apa, nggak ada nilai, maka kita hargai dia 0. Jika tidak, berarti ada isinya, kita hargai 1. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kita sudah dapat rumusan 1. Rumusan ini nanti akan kita copy untuk seluruh sel yang sama di sini. Supaya kita ngopinya nggak salah tempat, maka kita kasih nomor saja dia 1, 2 gitu ya. Kemudian kita blok dia. Di bagian pojok ini kita klik sampai ada tanda plusnya warna hitam, kita klik double.
Nah, sudah dia sampai baris 26 ya, baris 26 dinilai, tapi menurut saya jumlah ini perlu juga, maka kita tambah dia satu lagi sampai 27. Oke. Terus nomor urut ini kita copy. Nomor urut ini kita copy sekian. Kita tempatkan pada baris yang ada rumus tadi. Ini kan. Kita taruh di sini, kemudian kita enter. Sudah selesai. Jadi yang ada rumusan ini tadi kita akan copy ke arah kanan sampai di neraca, udah berhenti. Kemudian kita tarik, kita copy lagi ke bawah sampai baris berapa tadi? 27. Nah, untuk ngelihat pas atau enggak kita sorot pas. Oke. Terus nilai-nilai tadi, nilai-nilai logika ini akan kita jumlah dari atas ke bawah. Ya, untuk menjumlah kita cukup menggunakan bantuan rumus. Di sini ada formula, ambil yang gambar sigma atau nilainya apa, artinya sigma itu sum ya, jumlah. Kita enter. Udah. Kita udah dapat bahwa kolom ini jumlahnya 9, pasti di sini juga 9. Kita lihat ya, loh kan. Kemudian kita akan tarik ke kanan sampai sini selesai. Oke. Ya. Kenapa di sini kok beda? Nggak masalah, karena ini bukan jumlah kok. Ya, ini bukan jumlah. Jumlah harus sama. Ini kan jumlah sel yang terisi. Sampai di sini kita lanjut. Ini baru nilai sel dari kunci. Kita akan membandingkan apakah nilai sel kunci sama dengan jawaban murid. Oke. Sekarang kita kita copy lagi urutan ini. Kita taruh di bawah, misalnya baris ini. Kita enter ya. Kita akan membuat rumusan di sini. Rumusnya adalah membandingkan apakah isi sel kunci sama dengan isi sel player atau pemain atau anak-anak atau yang jawab soal gitu ya. Caranya begini. Sama dengan kita tetap menggunakan logika if, sama dengan if. If artinya apakah. Apakah sel yang ada di sini, ini kunci jawaban paling atas, itu sama dengan kosong, sama dengan tadi ya, sama dengan kosong. Jika iya, kita kasih nilai 0. Jika tidak, apakah, nah apakah lagi, ini nilainya sama dengan jawaban peserta, berarti yang atas sendiri. Jika iya, kita kasih nilai 1, jika tidak, kita kasih nilai 0. Kemudian kita tutup kurung karena ada 2 if di sini, kita tutup kurungnya dengan double kurung ya, double kurung tutup. Nah, selesai, enter. Nah, kok salah? Ada yang salah. Di mana ini yang salah? Kita cek ya. Apakah F420? Oh, ini salahnya di sini. Apakah F42 sama dengan kosong gitu maksudnya ya. Kemudian kita enter. Sudah. Nah, karena kosong tadi ya, nilainya 0. Kalau enggak, nilainya 1. Nah, contohnya ini kita copy lagi kayak tadi sampai sini. Selesai, kita sampai bawah ya, sampai baris 27. Oke. Kemudian sama dengan tadi, kita akan jumlahkan di sini supaya tahu ini ya jumlah, kita kasih warna ya. Ini. Dan rumusan jumlahnya kayak tadi ya. Kita pilih formula, di sini ada gambar. Kita cek dari sini sampai sini udah betul, kita enter. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, selesai. Nah, sekarang ini kita jumlah ya, dari kiri ke kanan jumlahnya berapa. Nah, ini kita mulai masuk ke nilai. Kita pakai ini lagi, kita cek sudah tercover, oke. Kemudian rumus ini akan sama dengan blok-blok yang di sini. Enter. Udah ya. Sekarang kita akan membuat nilai. Nilainya saya taruh di sini. Misalnya saya tulis nilai skor tadi ya, skor. Skornya akan ditulis di sini di bawah. Cara menulis skornya cukup mudah. Sama dengan kurung buka. Ini kan perolehan nilai player anak-anak ya. Ini dibagi nilai dari kunci, kita tutup kurung, kita kali 100 ya, kita kali 100. Nah, itu adalah nilai. Nah, ini nilainya.
Kok 100 ya? Karena kan tadi kita copy, jadi sama persis antara bahan dengan apa itu namanya, dengan kunci. Posisi nilai ini saya kasih warna aja biar kelihatan. Posisi kunci ini kan ada di kolom M baris 129. Maka saya tinggal menulis di bagian atas tadi di sini, nanti M 129. Saya tambah, enggak usah tambah, ini langsung saya tulis saja. Misalnya ini saya gabung, saya merger, saya tulis di sini skor. Nah, begini. Skor, kasih titik 2. Kemudian tulisannya saya gedekan, saya bold, kemudian saya gedekan begini. Saya ratakan ke kanan, di sini skornya. Tadi skornya kalau nggak salah posisinya adalah di M129. Tulis saja di sini sama dengan M129. Nah, 100. Loh kok RP? Kita ubah saja. Tadi kan di sini bekasnya ini semuanya RP ya, semua angka di sini RP, maka di sini kita ubah menjadi angka. Bukan accounting tapi number. Boleh di sini pakai 2 digit di belakang koma atau mungkin 0 juga terserah. Udah selesai. Nilainya 100. Angkanya bisa di bold, bisa digedekan ya. Misalnya saya pakai Arial Nova, atau angka mungkin lebih bagus pakai ini. Bentar, saya pernah menemukan satu font bagus untuk angka ya. Bukan, mana ya? Oh, ini Konsolas. Nah, ini angkanya saya gedekan mungkin sekian ya. Kemudian ini kita blok, misalnya saya blok di sini untuk skor biru gelap, terus fontnya saya buat putih. Nah, keren kan? Nih sudah selesai ya, sudah selesai. Nah, sekarang saya coba, ini kan halaman jawaban untuk anak-anak. Ini saya coba hapus bagian, nilainya menjadi berapa nanti ya. Ini tadi kan nilainya kan 100 ya. Nah, ini 100. Kalau nanti kurang lebar, ini bisa di merger cell saja, rata kiri misalnya, supaya kalau digedekan atau diapakan dia nggak hilang. Saya hapus bagian di sini, maka nilainya berkurang. Loh, keren kan? Kita sudah punya model praktikum yang nilainya muncul. Berarti nanti bagian ini ya, karena ini soal untuk anak-anak, kita hapus sampai di atasnya sama dengan saja. Nah, sudah nilainya 0. Jadi anak-anak bisa bermain di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana cara melindungi? Ini cara melindungi halaman ini supaya yang soal tidak bisa diketik anak-anak, sedangkan yang diketik anak-anak hanya halaman ini. Caranya gini. Yang halaman soal ini, atau dari sini ya, dari sini kita blok. Ini kita proteksi dulu. Diproteksi dulu supaya nggak bisa diketiki ya. Klik kanan, di sini ada format cell, ambil protection, lock and hidden, kita klik. Nah, nanti kita nggak bisa diketik nanti. Terus yang bisa diketik adalah dari jurnal penyesuaian ya. Dari sini jurnal penyesuaian sampai neraca, kemudian sampai jumlah. Ini yang boleh diketik. Oh, jumlahnya nggak usah, otomatis ya. Sampai di laba rugi nih. Ini kita klik kanan, format cell lagi, kemudian locknya dibuang supaya bisa diketik ya, maka kita oke. Nah, kita buktikan supaya proteksinya jalan, maka ini harus dikunci, masuk ke review, kemudian di sana protect ya, protect sheet, nggak usah di password dulu, langsung enter saja. Sudah. Sekarang kita akan coba sel yang terlindungi. Misalnya ini saya ketik, maka nggak bisa, karena terlindungi oleh password ini, nggak bisa juga ya, bahkan judul juga nggak bisa. Nilai kayaknya bisa, tadi belum diprotek ya, ini harus diprotek juga ya. Untuk mengedit maka ini harus dibuka dulu ya, tinggal klik saja kok ya. Ini harus diprotek juga, klik kanan, format cell, tadi lupa ya, nggak diprotek. Oke, sudah. Sekarang kita protek lagi, enter. Nah, sekarang kalau kita nulis di sini,
Loh, bisa. Tetapi kita tidak bisa menulis di sini. Karena daerah ini adalah daerah yang terlindungi. Itu pertama. Oke, saya buka lagi proteksinya. Nah, supaya anak-anak tidak tahu kunci jawabannya, tapi jadi tahu ya gara-gara kita bikin tutorial. Supaya anak-anak nggak tahu kunci jawabannya, caranya adalah kuncinya ini dari sini kita sembunyikan, kita blok sampai bawah, kemudian kebablas nggak apa-apa ya. Kemudian klik kanan, di sini ada hit. Nah, sudah tersembunyi. Kuncinya udah nggak kelihatan lagi. Kuncinya udah nggak kelihatan, anak-anak hanya bisa bermain di sini. Supaya anak-anak nggak bisa membuka itu hanya mainnya di sini, cukup ini review, protect. Nah, di sini kasih password saja. Tapi hati-hati ya, passwordnya jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti fatal, udah nggak bisa dibuka. Kalau harus membuka lagi, harus menggunakan teknik-teknik yang tidak mudah ya, ribet. Jadi kalau hanya sekedar misalnya yakin anak-anak nggak ngerti tutorial ini, ya sudah, cara protectnya cukup klik protect, enter gitu aja. Nanti bukanya tinggal klik saja. Tapi kalau misalnya ini pakai password, misalnya saya kasih password 1234 gitu ya, saya enter 1234, saya enter, maka kita nggak bisa langsung klik, pasti akan dimintai password ya, 1234. Ya, silakan dipilih mana yang enak, mau di password atau cukup dengan klik enter tadi. Demikian teman-teman cara membuat media belajar akuntansi yang bisa keluar skor secara langsung. Selamat mencoba, selamat berkarya. Semoga di masa pandemi ini banyak karya yang dihasilkan, tidak hanya sibuk dengan medsos, apalagi bermain TikTok yang tidak ada manfaatnya. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.